Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Sunaki dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan soal CNC tipe A ini. Langkah awal untuk menyelesaikan ini, saya melakukan proses pembubutan bertingkat, di mana saya letakkan titik A di sini ke sini. Nah, kenapa tidak saya letakkan titik A-nya di bagian chamfer? Karena pada saat saya letakkan titik A-nya di bagian chamfer, itu hasil akhirnya itu dia menirus, tidak sesuai dengan gambar soal tipe A ini. Jadi saya putuskan untuk membuat chamfernya itu menggunakan tools lain. Lanjut dari titik sini berarti A-nya lanjut ke titik sini naik ke atas. Nah, pada saat saya letakkan sumbu Z-nya di sini, nah itu hasil akhirnya itu dia memakan sumbu di bagian sini. Nah, jadi di sini dimakan. Jadi membuat gambarnya itu hasil akhirnya itu menirus. Jadi saya putuskan untuk melebihkan sumbu Z di sini saya lebihkan 4 sampai 5 mili. Jadi dari sini ke sini dan turun turun ke bawah sini. Nah, lanjut G01 ke sini, G02, lanjut G01, 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 G01 dan terakhir G01. Nah, proses selanjutnya yaitu saya membuat ulir bagian depan sini. Maksud saya chamfer. Saya membuat chamfer di bagian depan sini. Lanjut, selanjutnya saya melakukan proses pengaluran. Jadi bagian sini saya alur. Nah, bagian sini saya alur. Nah, terus yang bagian lebihan tadi saya alur juga. Jadi bagian lebihan sini saya alur. Bagian sini saya alur. Bagian lebihan sini saya alur. Nah, langkah selanjutnya saya melakukan proses penguliran. Jadi saya ulir di bagian depan sini. Nah, untuk programnya bisa dilihat di sini. Diawali dengan kepala program G50 S1000. Lanjut titik awalnya di G01 X12 Z negatif 19. Nah, G01 X12 Z negatif 19 itu berarti dari titik sini ke titik sini. Lanjut G01 X20 Z negatif 19 berarti dari titik sini naik ke atas. Lanjut G01 X20 Z negatif 7 itu yang saya katakan tadi saya lebihkan jadi dari titik sini ke titik sini. Nah, ke titik sini nah. Lanjut G01 X14 Z negatif 27 itu turun ke bawah. Lanjut G01 X14 Z negatif 36 dari titik sini ke sini. Lanjut G02 X14 Z negatif 40,91 I negatif 2,031 K negatif 2,455. Untuk X-nya bisa kita lihat di sini 14 diameternya. Untuk Z-nya itu hasil dari 16 tambah 3 tambah 3 ditambah 14 ditambah 4,91. Nah, untuk I dan K-nya kita cari menggunakan rumus ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sumbu Z yang radius ini memiliki nilai 4,91 dan kita tahu dan seperti kita tahu bahwa K itu setengah dari sini kan. Nah, K itu dari setengah sini, dari sini ke sini. Nah, jadi kita bagi dua saja. Jadi 4,91 dibagi 2 sama dengan 2,455 dan I-nya kita tarik akar R kuadrat ini 3,18 kuadrat terus dikurang yang hasil tadi 2,455 ini sehingga mendapatkan hasil untuk I-nya 2,21. Dan perlu kalian ingat untuk bentuk cembung ini dia menggunakan kode G02 dan untuk I-nya negatif, K-nya negatif. Nah, selanjutnya G01 X14 Z negatif 52 ini dari titik sini lanjut G01 X22 Z negatif 52,91 dari titik sini ke naik ke atas sini. Lanjut G01 X22 Z negatif 58 itu dari titik sini ke sini maksud saya. Lanjut G01 X26 Z negatif 60,32. Nah, untuk mendapatkan nilai ini kita memasukkan rumus yang ini nah, yang ini. Kan di sini sudah diketahui bahwa kemiringannya
2,83. Jadi yang kita perlukan itu mencari sudut sampingnya kan. Jadi kita bisa pakai rumus cos 45 dikali 2,83 sehingga mendapatkan luas Z-nya ini itu 2. Jadi 58 tambah 2, 60,32 naik ke atas ini jadi G01 X26 Z negatif 60,32. Lanjut N400 G01 X26 Z min 69 itu dari sini ke sini. Dan diakhiri dengan G00 X100 Z50 dan pembatalan pahat di rumah 1. Selanjutnya pemanggilan pahat nomor 3 P0303 G93 1200. Program dari T0303 G93 1200 ini sampai T0300 ini melakukan proses ini pembuatan chamfer depan sini. Lanjut G40 T0505 pemanggilan pahat nomor 5. Di sini saya melakukan proses pengaluran. Saya letakkan saya letakkan pahatnya di G00 X22 Z negatif 19. Jadi di sini saya letakkan pahatnya G75 R0.5 G75 X-nya 6, bisa dilihat di sini diameternya 6, Z-nya negatif 19, di sini 16 tambah 3 19, P-nya 1000, Q-nya 0 karena memang luas alurnya dan lebar pahatnya itu sama. Lanjut pengaluran yang lebihan tadi itu saya letakkan pahatnya di G00 X22 Z negatif 25. Kira-kira di sini pahatnya G75 R035 G75 X-nya 14, ini X14, P-nya 1000, Q2000, dan diakhiri dengan G00 X100 Z50 dan pembatalan pahat nomor 5 30500. Selanjutnya kepala program ini penguliran G97 S100 M3 pemanggilan pahat nomor 7. Selanjutnya saya letakkan pahatnya di X13 Z2 G76 P0 10060 Q200 S12 G76 X9,725 Z negatif 17 P1050 Q100. Nah, untuk X9,725 ini bisa kita dapat menggunakan rumus ini. Pertama kita cari pitch. Di sini bisa kita lihat rumusnya. Pitch sama dengan 0,6 dikali kisar. 0,6 dikali, di sini bisa kita lihat kisarnya 1,75. Dan hasilnya itu 1,65 mm. Itu untuk pitch-nya. Lanjut rumus X-nya, DL itu diameter luar dikurang 1/10 dikali kisar dikurang 2P. 12 dikurang 0,175 dikurang 2,1. Dan kita dapat X-nya ini 9,725. Nah, untuk P1050 ini didapat dari sini. Ini kan satuan milimeter kita jadikan mikron karena di sini satuannya mikron. Jadi P-nya 1050, Q-nya 100, F2, G00, X100, Z50, T0700 dan ditutup. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan proses pembubutannya. Baik, di sini untuk ukuran main size-nya, untuk panjangnya 90, untuk diameternya 30, dan untuk yang dicekamnya itu 20. Dan di sini rumah pahat nomor 1 saya menggunakan pahat nomor 26, rumah pahat nomor 3 saya menggunakan pahat 18, rumah pahat nomor 5 saya menggunakan pahat 98, dan rumah pahat 7 saya menggunakan pahat 103. Dan ini programnya yang sudah saya masukkan. Langsung saja kita mulai.
lihat hasil akhirnya. Nah, sini sudah sesuai dengan soal yang tipe A tadi. Mungkin itu saja penjelasan singkat bagaimana cara menyelesaikan soal tipe A tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.